Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kita sering mendengar kata-kata pasar. Kita sering mendengar juga kata-kata pemasaran. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan sebuah transaksi pada tempat-tempat tertentu. Bahkan ada juga dalam waktu-waktu yang tertentu. Kita juga memahami bahwa pasar itu minimal dikelompokkan menjadi pasar tradisional dan pasar modern. Pasar modern merupakan pasar yang dikelola secara modern untuk berjalannya sebuah transaksi jual beli. Pembeli menjadi pelayan bagi dirinya sendiri dan barang yang dijual dengan harga yang sudah pasti, jadi tidak bisa dinyang lagi, tidak bisa ditawar lagi. Sementara di pasar tradisional biasanya tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung, dan di sana kebanyakan masih menggunakan proses tawar menawar. Kemudian berkembang lagi di industri 4.0 yang basisnya adalah internet, memunculkan kembali pasar online. Nah, saat ini, apalagi di saat pandemi kali ini, peran pasar online banyak menggantikan pasar tradisional dan pasar modern. Nah, eksistensi pasar modern, eksistensi pasar tradisional menjadi sedikit terganggu dengan adanya pasar berbasis internet ini. Mari sahabat-sahabat semua, kita melihat pasar dalam berbagai pandangan. Salah satunya adalah pandangan Muhammad Rahmat mengatakan bahwa pasar atau market adalah mekanisme di mana kegiatan produksi, konsumsi, dan transaksi berlangsung dengan cara sukarela atau voluntary. Nah, sementara menurut William, bahwa pasar dapat didefinisikan sebagai orang yang memiliki keinginan untuk puas, untuk berbelanja dan kemanapun untuk membelanjakannya. Sementara Kotler dan Armstrong menganggap bahwa pasar merupakan sejumlah pembeli aktual dan juga potensial dari sebuah produksi atau jasa. Nah, itu beberapa pandangan mengenai pasar. Sementara dalam ilmu ekonomi kita mengenal adanya pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret yaitu real, nyata, berkumpulnya penjual dan pembeli untuk menawarkan barang yang ada di tempat tersebut. Jadi barangnya ada dan ditawarkan di situ. Sementara pasar abstrak merupakan tempat berkumpulnya penjual dan pembeli, tetapi barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat tersebut. Kemudian kita melihat, setelah bicara tentang pasar, mari kita melihat tentang apa itu pemasaran. Banyak definisi tentang pemasaran, salah satunya dari The American Marketing Association dikatakan bahwa pemasaran merupakan bentuk proses perencanaan dan pemilihan konsep, harga, distribusi, promosi,
dari gagasan barang dan jasa untuk menciptakan transaksi yang dapat memuaskan individu maupun organisasi. Sementara pemasaran itu dari aspek bisnis, sementara dari aspek sosial pemasaran merupakan proses sosial di mana antar individu dan kelompok mendapat apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan, penawaran, pertukaran, serta bisa berbentuk servis juga antara satu dengan yang lainnya. Jadi penekanannya lebih kepada proses sosial. Nah, munculnya pengertian pemasaran secara sosial dan manajerial jelas mengidentifikasikan kepada kita bahwa tujuan pemasaran intinya adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan atau memuaskan apa yang diinginkan dari individu, sosial, kelompok dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh sebab itu maka sebaiknya pemasar itu harus mengerti kebutuhan konsumen melalui proses interaksi dengan sejumlah aktivitas dan skill. Kemudian Peter Drucker mengatakan tugas pemasaran adalah untuk mengetahui dan mengerti pelanggan dalam arti kecocokan produk dan pelayanan bagi konsumen. Selanjutnya kita bicara tentang segmentasi pasar. Philip Kotler, tokoh pemasaran, mengatakan bahwa pengembangan sebuah pasar menjadi kelompok pembeli yang berubah-ubah itulah segmentasi pasar. Dapat juga diartikan bahwa segmentasi pasar merupakan pembagian pasar yang berbeda-beda atau heterogen menjadi pasar yang homogen di mana setiap kelompok bisa ditargetkan untuk memasangkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau karakteristik pembeli yang ada di pasar di mana bertemunya antara penjual dan pembeli. Dapat juga diartikan bahwa segmentasi pasar merupakan pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen berdasarkan dari kebutuhan dan kebiasaan membelinya. Itu tentang segmentasi pasar. Agar berjalan secara efektif, segmentasi pasar atau pengelompokan pasar dapat melakukan berbagai langkah agar terpenuhinya pengelompokan pasar tersebut. Antara lain adalah bagaimana sebuah produk itu dapat dibedakan oleh konsumen. Maksudnya pembedanya antara produk satu dengan produk yang lain jelas. Kemudian yang kedua, dapat dilayani dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Kemudian juga yang ketiga, dapat diakses dengan mudah dan dapat dijangkau, dilayani dengan mudah juga. Kemudian substansial, bahwa produk tersebut secara segmen harus dapat mendatangkan profit atau keuntungan. Kemudian terukur dari sisi apa? Dalam artian bahwa segmen pasar harus dapat membantu perusahaan dalam mengukur potensi pasar, daya beli konsumen, serta ukuran alokasi sumber daya yang ada. Dalam menyusun segmentasi pasar, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memilih dasar yang tepat untuk pembagian pasar. Ada beberapa karakteristik konsumen yang menjadi dasar
untuk melakukan segmentasi pasar. Yang pertama adalah demografis, yang kedua adalah geografis. Nah, ketika berhubungan dengan demografis, maka akan bicara tentang gender, status perkawinan, usia, pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian selain segmentasi geografis, segmentasi demografis, juga segmentasi psikologis. Kemudian yang selanjutnya adalah segmentasi sosial budaya. Kalau segmentasi sosial budaya berarti didasarkan atas kondisi sosiologis masyarakat dan budaya masyarakat. Kita mengenalnya dengan antropologi. Kemudian psikologis, yang dimaksud adalah bagaimana gaya hidup seseorang, bagaimana mereka memiliki rumah, bagaimana memiliki barang apa saja yang mereka miliki. Intinya adalah didasarkan atas karakteristik seseorang. Konsep teori ekonomi pasar merupakan salah satu sistem yang ditawarkan oleh ekonomi kapitalis. Karena di situ negara atau pemerintah sama sekali tidak dibolehkan untuk mengatur perekonomian. Jadi terjadinya teori ekonomi pasar itu karena ada kebebasan dari permintaan dan penawaran. Jadi dari perilaku konsumen. Jadi kemudian pasar yang melakukan atau menawarkan nilai tertentu. Nah, ini sesungguhnya yang menarik untuk kita kaji. Di saat kondisi-kondisi tertentu sebenarnya teori ekonomi pasar untuk hal yang urgent di masyarakat bisa sesungguhnya pemerintah melakukan intervensi. Hanya dalam teori ekonomi pasar nggak bisa itu dilakukan. Kita sudah merasakan adanya pandemi, adanya kebutuhan pokok, adanya kondisi tertentu memungkinkan pemerintah untuk mengatur. Tetapi dalam teori ekonomi pasar tidak bisa. Kemudian makanya jika teori ekonomi pasar ini dibiarkan, pasti akan memunculkan monopoli. Nah, kemudian juga produk barang bisa jadi cepat rusak. Kemudian perusakan lingkungan juga bisa terjadi. Kemudian kecemburuan sosial bisa juga. Kemudian ada juga kesenjangan ekonomi. Juga bisa terjadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Itu dampak dari teori ekonomi pasar. Apapun yang terjadi di pasar sesungguhnya yang terpenting buat kita adalah bagaimana kesejahteraan itu bisa merata, bagaimana kesenjangan itu bisa dipersempit. Teori yang terbaiknya adalah pendekatan sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah nilai-nilai keadilan yang dimiliki oleh masing-masing individu. Nilai sosial itu akan mendorong masyarakat untuk menjual dengan harga yang wajar. Begitu juga terhadap barang pasti akan memberikan kualitas yang terbaik. Nah, dengan konsep apapun sesungguhnya kembali ke kualitas sumber daya manusianya. Konsep sekedar konsep, tetapi kita bisa memodifikasi setiap konsep itu dalam rangka untuk menyebarkan kesejahteraan, menyebarkan keadilan, dan menyebarkan kemakmuran bersama. Langkah yang bisa kita lakukan dalam rangka tujuan tersebut, maka kita dilarang untuk menipu.
Yang kedua, kita dilarang untuk menimbun barang. Yang ketiga, kita dilarang untuk memonopoli perdagangan. Kemudian apa sesungguhnya peran pasar? Peran pasar merupakan kegiatan untuk mengatur produksi, menetapkan harga dan nilai barang, kemudian mendistribusikan baik barang maupun jasa, menentukan jumlahnya juga dalam pembelian maupun penjualan, begitu juga jumlah persediaan, serta melakukan promosi dalam banyak bentuk. Promosi dilakukan untuk mendorong peran pasar yang lebih maksimal. Kemudian, apa itu struktur pasar? Struktur pasar itu berbeda-beda tergantung dari pola tersebut. Struktur pasar merupakan berbagai hal yang dapat mempengaruhi tingkah laku dan kinerja perusahaan dalam pasar, seperti jumlah perusahaan, kemudian skala produksi dan jenis produksi. Adapun yang mempengaruhi struktur pasar antara lain adalah sifat produk, terus jumlah pembeli dan penjual, kemudian masuk dan keluarnya perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Kemudian ciri pasar persaingan sempurna antara lain adalah adanya kebebasan untuk mengambil keputusan dari setiap produsen maupun konsumen. Kemudian setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar atau kondisi pasar dengan mudah, dapat mudah juga mengakses kondisi pasar. Kemudian yang ketiga adalah adanya kebebasan untuk keluar masuk dari persaingan. Kemudian barang dan jasa yang dijual bersifat homogen dan tidak dapat dibedakan. Kemudian terdapat penjual, tetapi penjual tidak memiliki kekuatan untuk menentukan harga. Menentukan harga ditentukan oleh kemampuan konsumen dan daya saing dari produk tersebut. Kemudian terdapat banyak pembeli, tetapi mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Harga di pasar ditentukan oleh kekuatan dan kekuatan penawaran. Itu ciri khas pasar sempurna. Selanjutnya, pasar tidak sempurna. Kita mengenal yang namanya pasar monopoli, dikuasai oleh satu penjual saja, oleh satu produk aja. Tidak ada kesempatan yang lain untuk menjual produk tersebut atau memproduk barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah pasar oligopoli. Adalah pasar di antara penawaran satu jenis barang yang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Nah, jumlah perusahaan pada pasar oligopoli ini umumnya lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi pasar. Fungsi pasar antara lain adalah untuk pembentukan harga. Jadi harga terbentuk atas seimbangnya permintaan dan penawaran. Jadi jika seimbang maka fungsi akan berjalan dengan baik. Kemudian juga fungsi distribusi, kemudian fungsi promosi. Itu antara lain fungsi pasar. Jadi itulah kajian kali ini. Sekedar mengingatkan kembali bahwa pasar merupakan salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, infrastruktur, dan hubungan sosial tempat usaha untuk menjual barang atau jasa dan tenaga kerja untuk
orang-orang untuk SDM dengan imbalan uang atau yang sejenis. Demikian kajian kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Silahkan kaji lebih mendalam lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.